Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun salam sehat dan selalu bahagia. Sobat Subur, hari ini saya akan membuat konten terkait dengan perawatan bonsai kelapa Sobat Subur yang ada di farm kami. Jadi alhamdulillah kegiatan setelah pensiun kita harus tetap aktif, harus tetap kreatif, sehingga tentunya fisik dan pikiran kita selalu terjaga, selalu terawat, dan kita tetap sehat Sobat Subur. Ikuti kegiatan kami hari ini Sobat Subur. Sobat Subur yang berbahagia, di dalam melakukan perawatan bonsai kelapa ini Sobat Subur diperlukan sangat kehati-hatian Sobat Subur, terutama untuk keselamatan diri kita juga, dan juga untuk keselamatan pohon kelapa atau bonsai kelapa yang kita rawat atau kita pelihara Sobat Subur. Ini yang pertama, kami melakukan perawatan untuk bonsai kelapa dengan media tanam dari media air Sobat Subur. Nah, ini dalam kita melakukan pemangkasan pelepah yang sudah tidak kita butuhkan, juga kita membentuk pelepah supaya bersih, rapi, dan juga pelepahnya nanti bisa tumbuh dengan pelepah dan daun yang kecil Sobat Subur. Ini perlu kehati-hatian, karena menurut beberapa pengalaman yang telah kami lakukan pada saat melakukan perawatan ini, tidak tertutup kemungkinan pucuk bonsai kelapa kita bisa patah Sobat Subur kalau kita tidak hati-hati di dalam melakukan perawatannya. Nah, ini untuk media air yang kedua Sobat Subur. Ini bonsai ini sudah berumur lebih dari 3 tahun ini Sobat Subur. Makanya di daunnya, daun bonsai kelapanya ini sudah, daun kelapanya sudah pecah ini Sobat Subur. Dan media tanamnya, di samping media tanam air, kami juga menambahkan variasi untuk jenis bonsai kelapa yang kedua ini Sobat Subur, yaitu kami menambahkan media batok kelapa untuk salah satu media tanamnya. Ini sebagai pemanis atau sebagai inovasi aja Sobat Subur, supaya kita lebih enak memandangnya Sobat Subur. Jadi memang di dalam kita melakukan perawatan bonsai kelapa ini, tentunya kita harus mempunyai ide-ide yang baru, ide-ide kreatif yang bisa kita lakukan Sobat Subur. Ini memang kita sebagai pensiunan yang selama ini kita bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada saat pensiun kita melakukan kegiatan seperti hari ini, merawat bonsai kelapa, itu kita bisa berinovasi, berkreasi sesuai dengan selera dan keinginan kita Sobat Subur. Karena di sini kita tidak ada ketentuan baku, kita harus merawat bonsai kelapa seperti apa. Tentunya kita menginginkan bonsai sesuai dengan selera atau keinginan kita Sobat Subur. Nah, ini yang ketiga ini Sobat Subur,
Ini media tanamnya dari media tanah sobat subur. Jadi bonsai kelapa kita tanam di tanah, yaitu dengan media pot bunga ini sobat subur. Nah, ini juga usianya sudah cukup lumayan ini sobat subur. Ini sudah sekitar 5 tahunan dan bentuknya sudah, batangnya sudah berbentuk beberapa, panjangnya beberapa senti sobat subur. Jadi memang inilah salah satu keasikan saya sobat subur, menikmati masa pensiun dengan merawat tanaman-tanaman kesukaan yang selama ini mungkin belum bisa maksimal saya tangani. Dan ini yang keempat, ini bonsai kelapa yang paling besar ini di Subur Farm ini sobat subur. Maksudnya paling besar di sini daunnya, paling besar, dan ini usianya juga sudah lumayan ini, karena daunnya sudah pecah ini. Ini berumur kurang lebih 3 tahun sobat subur. Dan ini juga kami mempunyai kreasi sendiri, yaitu kami menanamnya di dalam pot bunga dan kami tanam sesuai dengan aslinya sobat subur. Jadi masih ada kulit luar dari kelapa, media tanamnya itu masih kelapa utuh, itu masih berbentuk sobat subur di dalam pot bunga ini. Nah, ini juga yang keempat ini sobat subur. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 5 bulan yang lalu, dalam kami melakukan perawatan, ini sempat patah ini sobat subur. Pucuknya pada saat melakukan perawatan sempat patah, makanya ini agak sedikit bengkok batangnya sobat subur. Itulah salah satu pengalaman kami di dalam melakukan perawatan bonsai-bonsai kelapa yang ada di farm kami. Nah, ini yang kelima, ini yang paling berusia tua sobat subur. Kurang lebih ini berusia sekitar 7 tahun. Bisa terlihat dari batangnya sobat subur. Batangnya sudah beberapa senti nih. Ini paling panjang di antara bonsai yang ada di tempat kami. Dan ini media tanamnya di tanah, kemudian kita tempatkan di pot yang kecil sobat subur. Nah, ini memang sekali lagi di dalam kita melakukan perawatan, pertama kita menyalurkan hobi, kesenangan, dan tentunya kita mengisi kegiatan-kegiatan positif di usia pasca pensiun, sehingga waktu yang ada betul-betul efektif kita gunakan untuk setiap aktivitas yang telah kita rencanakan sobat subur. Sobat subur yang berbahagia, di dalam kita mengisi kegiatan pada saat kita telah pensiun, banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan sobat subur. Antara lain kita bisa melakukan kegiatan hobi atau kesukaan kita. Salah satu hobi saya adalah merawat bonsai kelapa ini sobat subur. Ada beberapa sobat subur yang menanyakan mana bonsai kelapa yang paling tua. Jadi di antara bonsai yang ada ini sobat subur, ini sobat subur yang paling tua. Ini batangnya sudah cukup panjang ya dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, ini juga sobat subur, ini juga sudah tua. Kemudian bonsai kelapa yang paling besar ini sobat subur. Dan ini dulu waktu perawatan ini pernah patah ini sobat subur. Ini patah, makanya agak bengkok ini. Kemudian bonsai kelapa yang agak unik, ini agak unik sobat subur. Ini agak unik karena ini
bentuknya agak kecil ini kelapanya sobat-sobat. Kelapanya kecil dan ini medianya media air. Jadi kita merawatnya agak lebih simple. Bisa kita putar ke kiri, ke kanan. Ini lebih simple sobat-sobat. Kemudian juga media air ada juga saya bikin bertingkat seperti ini sobat-sobat. Ini juga media air, ini batok kelapa aslinya, ini untuk variasi media tanamnya sobat-sobat. Jadi memang di dalam kita melakukan kegiatan, pertama kita harus menyenangi dulu kegiatan itu sobat-sobat, sehingga kita enak untuk melakukan kegiatan itu dengan suasana gembira dan senang sobat-sobat. Itu sobat-sobat konten saya hari ini. Saya hari ini merawat bonsai kelapa yang ada di farm kami. Dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa menginspirasi teman-teman sobat subur yang telah pensiun ataupun yang akan pensiun. Jadi nggak usah takut sobat subur. Kegiatan setelah pensiun itu banyak sekali yang bisa kita lakukan, yang bisa bermanfaat untuk kesehatan kita terutama, dan juga untuk keluarga dan untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu sobat subur konten kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu Sobat Subur. Jangan lupa like, comment, share, and